Dan saya juga salah satu pembenci umat Kristen ya. Saya juga sangat benci yang namanya gereja. Saya kalau lewat itu, misal saya sekolah gitu, kayak ada gereja gitu, benci aja gitu, kayak nggak suka gitu sama yang namanya gereja, tempat ibadahnya orang Kristen. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa setia untuk menonton dan mendukung channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah seorang murtadin yang sangat luar biasa. Dulu cewek ini ia membenci Yesus dan bahkan membenci orang-orang Kristen. Ketika ia bertemu, ia berkata kafir. Namun sekarang dia percaya Yesus Kristus sebagai juru satu-satunya. Inilah dia videonya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus telah memberi kesempatan untuk saya bersaksi. Semoga dari kesaksian saya bisa menjadi berkat untuk orang percaya maupun yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, Tuhan Yesus, terima kasih. Oke, pertama-tama saya saya berasal dari Cirebon, dan Cirebon bagian timur. Cirebon itu Jawa Barat ya, Jawa Barat. Bahasa saya juga bahasa Sunda, Cirebon tapi bahasanya Sunda. Saya jadi orang Sunda asli. Dan orang tua saya mama saya dari Cirebon dan bapak saya dari Subang. Luar biasa. Saya dari kecil itu, latar belakang saya itu anak broken home, di mana saya kurang kasih sayang orang tua saya. Saya juga dibilang kurang beruntung gitu. Tetapi saya di situ belajar, di mana saya menjadi wanita yang kuat, wanita yang mandiri, karena memang dari kecil saya merasakan kesepian gitu, tidak ada sosok orang tua yang menuntun saya. Dan saya juga diurus sama kakek nenek saya yang sudah rentak gitu. Yang namanya anak broken home, pasti saya merasakan intimidasi juga dari teman-teman, kadang nanyain, "Bapak kamu kemana?" Gimana, ya anak kecil pasti kepikiran gitu. Dan orang tua saya juga, mama saya juga dia merantau gitu, nggak pernah ngurusin saya karena mungkin keharusan dia, tuntutan kerja untuk bisa menafkahi saya dan adik saya. Di situ saya hidup di mana saya sangat, kalau diingat-ingat sedih gitu loh ya, karena luar biasa sekali. Dan saya itu kekurangan kasih sayang orang tua saya itu dari semenjak saya kecil, dari umur 3 tahun. Di situ saya merasakan bapak saya itu kemana gitu. Saya nggak merasakan kasih sayang seorang bapak gitu. Sedangkan orang lain punya orang tua yang sangat lengkap gitu, punya orang tua yang benar-benar selalu ada gitu, yang menyayangi mereka gitu, dan ada rasa cemburu sosial di situ. Setiap sekolah pun saya sering banget dibully sama teman-teman saya karena mungkin saya gimana ya gitu, maksudnya berbeda lah, nggak ceria gitu. Karena nenek saya galak banget, jadi saya tuh nggak ceria, sekolah tuh kayak takut aja gitu. Nah, saya beranjak saya SMP itu banyak sekali teman-teman saya yang dari Kristen juga, dari Islam juga gitu. Jadi campur. Kebetulan ada orang Kristen tuh hanya 2, dan itu juga adik kakak. Aku tuh benci banget gitu loh. Karena latar belakang saya itu Muslim gitu ya. Dan keluarga saya semua Muslim, lingkungan saya juga Muslim, dan saya sangat benci sama orang yang non-Muslim gitu loh. Padahal mereka tuh bagi saya tuh baik gitu, tapi nggak tahu, saya benci gitu. Terus saya juga sering mengintimidasi orang-orang yang di luar agama saya sebelumnya. Kayaknya senang aja gitu, padahal saya juga sering dibully, dan dibully itu rasanya sakit banget. Tapi ketika membully orang itu, anak-anak teman saya itu yang berlatar belakang Kristen itu, kayak seneng aja gitu kayak. Dan saya juga salah satu pembenci umat Kristen ya. Saya juga sangat benci yang namanya gereja. Saya kalau lewat itu, misal saya sekolah gitu, kayak ada gereja gitu, benci aja gitu, kayak nggak suka gitu sama yang namanya gereja, tempat ibadahnya orang Kristen. Dan saya juga bersekolah, dan itu sekolah Islam.
Dan di situ mayoritas pasti semuanya Islam, teman-teman saya Islam. Dan saya tuh benar-benar nggak ada celah gitu buat mengenal Tuhan, itu benar-benar nggak ada celah, benar-benar yang kayak, dan nggak mau gitu, eh, nggak mau tahu gitu siapa itu Tuhan Yesus. Saya tuh nggak mau tahu, nggak peduli juga gitu, kayak benci aja karena sudah didoktrin dari kecil ya, sudah didoktrin. Dan di situ saya merasa agama saya yang paling betul gitu loh, karena memang katanya ya itulah intinya, saya nggak mau nyenggol-nyenggol. Saya cuma bersaksi sedikit di sini. Dan saya itu salah satu orang yang intoleran ya, dimana apa ya namanya, tidak punya hati waktu itu, sering membuli. Kadang ada orang Kristen aja nggak salah, nggak dosa, saya bilangin kafir ya kamu orang kafir, padahal dia cuma senyum aja gitu. Tapi di situ kayak ada kepuasan tersendiri aja. Mungkin nggak semua ya orang Muslim intoleran, nggak semua. Saya termasuk yang intoleran maksudnya. Dan saya sekolah juga, saya istilahnya sambil kerja gitu, karena saya orang nggak punya lah istilahnya gitu. Karena saya juga sekolah tapi kepaksa lah gitu ya. Terus saya ikut nyanyi sana sini gitu, dari panggung ke panggung untuk membiayai sekolah gitu. Dan puji Tuhan lulus gitu. Dan karena saya dari kecil saya kurang kasih sayang orang tua saya, di situ saya menikah muda, saudara. Saya menikah muda. Pikiran saya pada saat itu, saya itu ingin apa ya? Ingin memiliki sosok ayah gitu loh. Mungkin dengan adanya saya menikah, mungkin dengan adanya saya menikah muda, saya punya suami, pasti saya akan dimanja gitu, disayang gitu, merasakan kasih sayang orang tua saya gitu, bapak ayah saya khususnya. Ternyata enggak gitu, maksudnya ternyata sebalik, malah semakin amburadul lah istilahnya gitu, karena mungkin karena nikah muda, jadi saya masih ada kendala di perekonomian ya. Terus saya bilang sama mantan suami saya boleh nggak berangkat ke luar negeri gitu, mau kemana gitu, kan udah kamu di rumah aja gitu. Pas posisi eh, waktu itu kan posisinya kan saya mau manggung gitu, tapi kan saya udah sepi gitu karena saya nikah terus ngelahirin itu kan. Jadi job saya itu bener-bener yang kayak berkurang gitu. Teman-teman saya berpikir saya itu udah nggak nyanyi lagi gitu. Jadi job itu bener-bener nggak ada gitu. Dan saya tuh pengen merubah nasib lah gitu. Saya berangkat ke luar negeri dan luar biasa, cobaannya sangat-sangat luar biasa gitu. Dari semenjak saya ditinggalin orang tua saya, anak broken home, bapak saya nggak ngurusin saya, terus juga apa ya namanya, sekolah juga saya keteteran istilahnya, pengen sekolah itu seperti orang-orang yang lain itu sambil kerja gitu. Terus saya nikah, ternyata seperti ini, nikah muda itu nggak enak ya, aku bilang gitu. Nah aku coba berangkat ke luar negeri, berpikir merubah nasib gitu. Dan saya sudah keluar negeri itu kalau sekarang udah 4 tahun gitu. Dan 1 tahun di Taiwan itu, wah luar biasa. Nenek saya tuh meninggal. Nenek saya yang ngurusin saya dari kecil, yang sayang sama saya gitu, meninggal dunia. Dan saya sedihnya tuh nggak bisa ketemu nenek saya gitu, yang terakhir kalinya. Dan posisi mama saya itu di luar negeri, di Arab ya. Dia tuh udah lama banget di Arab gitu. Aku tuh telepon mama, mah pulang dong, aku bilang gitu. Kenapa nyuruh-nyuruh pulang, katanya. Pulang aja mama, istirahat, kasihan aku lihat mama, aku bilang mama udah lama di luar negeri. Mama saya pulang karena dia menuruti omongan saya gitu, pulang. Dan entah kenapa mama saya pulang dari dari Arab itu sakit-sakitan terus, sampai saya bingung gitu loh. Perasaan mama itu sehat, tapi kok mama malah sakit-sakitan terus, aku bilang. Yaudah mama berobat gitu, aku bilang. 1 tahun mamaku sakit, dan 1 tahun sakit itu mama tuh merasa sehat gitu. Mama tuh bilang, aku nggak mau nyusahin kamu, katanya. Aku bilang, kenapa mah nggak mau nyusahin aku, biarin lah aku di sini gantian, mama sehat dulu aja, nggak usah pikiran, aku bilang. Enggak, mama mau berangkat lagi aja, katanya. Kemana? Ke Arab, katanya gitu. Aku bilang, jangan,
Mama mau balik lagi ke bos mama yang dulu, soalnya bos mama baik banget, mama juga kerjanya nggak capek, dia bilangnya begitu. Sampai ke PT aja dia bilangnya tuh sehat gitu. Terus ada surat dari dokter itu mama saya itu sehat gitu, nggak ada penyakit. Dan di situ saya kan mikir nggak mungkin yang namanya dokter itu bohong kan, nggak mungkin kan. Mama saya juga optimis gitu loh karena dia bener-bener semangat gitu, pengen pengen kerja lagi karena masih muda juga umurnya 44 tahun, jadi semangatnya masih membara lah gitu. Terus 3 hari kemudian mama saya tuh berangkat, nggak ngomong, nggak apa, nggak izin, nggak apa. Saya bingung gitu, mama saya kemana kok nggak telepon saya. Ternyata mama saya udah ada di Jakarta gitu, udah mau dijemput gitu. Dan besoknya lagi ada telepon, itu 2 hari kemudian ada telepon dari pihak agensi. Nah dia tuh telepon aku, kamu yang sabar ya. Kenapa? Mama udah nggak ada katanya gitu. Mama nggak ada, kenapa? Nggak ada gimana? Aku bilang aku bingung gitu. Mama udah meninggal katanya. Aku kaget kan, shock di situ. Aku merasa putus asa, hidup ini tuh kayak terus-terusan gitu loh. Nggak pernah aku merasakan yang namanya happy, bahagia gitu. Punya orang tua diambil sama Tuhan gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa sendiri pada saat itu. Dan aku udah pengen apa ya namanya, ya sampai gimana ya, udah nggak berarti lagi hidup ini, apa sih gitu yang aku harapin tuh apa gitu, bukannya kerja itu buat mereka gitu, buat orang tuaku. Nah mama saya di luar negeri itu kan, dia kalau di Arab itu kan apa ya namanya, ilegal ya, jadi pemulangan jenazahnya pun susah banget gitu. Itu diurus-urus itu ada 1 bulan lebih lah, 1 bulan setengah mama saya jenazahnya bisa dipulangkan ke Indonesia dan dikebumikan. Dan pada saat itu cobaan terus aja gitu, nggak berhenti berhenti gitu. Dan disusul mantan suami saya juga menikah lagi gitu sama teman saya sendiri. Dan di situ saya merasa, oh my god, kok bener-bener ya cobaan aku tuh nggak selesai-selesai. Dari kecil aku nggak pernah ngerasain bahagia gitu, kayak gini. Maksudnya kapan sih aku menemukan kebahagiaan? Sosok ayah aku, sosok bapak aku nggak pernah aku dapetin. Punya orang tua juga kayak nggak punya gitu. Dan sekarang Tuhan ambil satu-satu gitu. Terus aku tuh depresi lah, depresi yang pusing gitu mikirin hidup gitu loh. Pengen udahan aja lah, pengen mudahin aja gitu. Sampai bener-bener nggak, mungkin kalau orang lain mungkin udah ini kali ya, nggak kuat karena memang bener-bener kita ditinggalin sama orang-orang yang kita sayang gitu loh. Kayak kita tuh udah nggak ada yang peduli gitu loh. Punya orang tua juga pergi selama-lamanya itu kan sakit banget gitu. Terus pada saat itu aku punya temen gitu, dia tuh baik banget sama aku. Aku nggak tahu kalau dia tuh agama dia tuh Kristen, karena aku nggak pernah nanya-nanya agama kamu apa, latar belakang kamu apa, nggak pernah nanya begitu gitu. Dan dia tuh baik banget, kasih support aku gitu. Sabar ya katanya, kamu nggak usah banyak pikiran gitu. Aku juga curhat masalah kehidupan aku yang dulu gitu sama dia, kayak plong aja gitu. Terus pas aku tahu kalau dia itu Kristen, aku tuh kan tahu ya, aku tuh orangnya nggak toleransi ya, aku disebut intoleran ya gitu, kayak benci aja gitu, nggak mau sampai aku bergumul dengan orang yang berbeda keyakinan sama aku gitu. Kamu Kristen? Aku bilang. Kata dia, iya aku Kristen. Aku nggak mau berteman sama kamu. Kenapa? Kita batasin aja. Kenapa? Kamu orang Kristen gitu. Loh, kok kamu kayak gitu? Katanya. Nah, tapi aku inget dia tuh baik banget sama aku. Dia tuh selalu support aku, dan ketika orang-orang pergi ninggalin aku gitu ya, cobaan aku terus-terus menerus, dan dia tuh malah menghayap aku gitu. Maksudnya memberikan optimis lagi buat aku gitu, kamu tuh berharga, kamu tuh gini gini gitu. Jadi aku tuh di situ mulai berpikir, oke lah, aku sekarang nggak boleh yang namanya intoleran, karena dia meskipun berbeda agama sama aku, dia baik sama aku gitu. Nah di situ aku mulai berteman baik gitu. Tetapi tetap aja ya, yang namanya orang intoleran itu susah ya, meskipun kita berpikir udahlah toleransi aja lebih baik, biar biar gimana, biar kita juga. Yang sekarang dia sudah menjadi pengikut Kristus. Luar biasa saudara, di dalam perjalanan hidupnya ia membenci orang-orang Kristen, dan bahkan ia tidak pernah menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Namun apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya? Ia dipanggil oleh Tuhan,
dibenarkan dan dikuduskan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang dia bersaksi bagi dunia bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Hanya di dalam Yesus Kristuslah ada jalan dan keselamatan, dan hanya kepada Yesus Kristuslah Allah yang satu-satunya yang menyelamatkan. Di luar Yesus tidak ada yang dapat menyelamatkan. Perbuatan baik, hidup dalam kesalehan, bahkan dengan melakukan ajaran-ajaran agama, dan tidak ada di luar Yesus selain Yesus Kristus sang juru selamat. Agama tidak menyelamatkan, perbuatan baik tidak menyelamatkan, dan apapun itu, bahkan kesalehan, tidak mungkin orang itu dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus Anda dapat diselamatkan. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua, dan nantikan video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.